Jadi KUHP baru ini pertama pasalnya lebih banyak kan, pasal-pasal lebih banyak, dan juga kemungkinan apa yang dilakukan oleh penyidik atau sebagai pemeriksa itu semakin susah. Misalnya mau main agent writing, mau main hakim sendiri gitu kan, cara meriksa segala-galanya itu sudah dibatasi oleh KUHP yang baru ini. Dan inilah nanti yang membawa penyidik kepada tersangka ke pengadilan nanti. Di pengadilan kan bisa diliput lagi oleh pengadilan, oleh hakim. Nah, hakim itu di dalam memutuskan perkara itu sudah banyak berubah dalam hal persidangan atau hukum acara pidananya. Sudah beda dibandingkan KUHP yang lama. Maka kita mesti belajar lagi dengan undang-undang atau KUHP yang baru maupun KUHP yang baru. Kenapa? KUHP yang baru nanti itu lebih menonjol pada common law, lebih menonjol pada bukan hukuman badan kayak sense of suffering tuh untuk penderitaan itu sudah enggak lagi. Mengapa? Karena common law tuh yang penting memasukkan uang kepada negara, denda stadium 1, stadium 2, stadium 3 atau stadium 4 yang paling mahal ya. Itu. Jadi nampaknya tujuan hukum di Indonesia dengan adanya KUHP atau KUHP yang baru itu bukan lagi penderitaan, tapi adalah pemasukan uang yang ditujukan kepada negara. Memang itu bagus, tapi kalau kita lihat itu bagus, jadi nampaknya nanti untuk yang punya duit atau yang ekonomi kuat, itu nanti tidak tersentuh oleh hukum. Contohnya kasus Michael Jackson itu. Dulu kan dia yang waktu dia Philadelphia itu, dia kan ketika mau ditahan dia bilang jangan tahan saya ini punya duit, saya kasih uang jaminan $50,000. Itu kan jadi heboh, nggak ditahan, padahal itu kan dianggap satu perbuatan yang sangat tercela, memperkosa anak kecil sama-sama laki-laki jadi homoseks, itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk KUHP kita nanti, misalnya kasus pasal-pasal yang seram sekali, misalnya masalah narkotika atau terorisme, itu tidak ada restoratif justice ya Pak. Ya, susah. Itu ada bagus juga. Narkotik, terorisme, misal pembunuhan mati, atau penganiayaan berat sekali sampai yang meninggal tuh, itu tidak ada justice, tidak ada mediationnya, tidak ada. Nah, fokus utamanya yang terletak pada pasal-pasal yang mengatur ranah moralitas nih Prof, dan kritik terhadap kekuasaan. Para aktivis demokrasi dan penggiat hak asasi manusia mengarahkan bahwa kekhawatiran terkait rumusan pasal-pasal yang dianggap terlalu luas dan berpotensi menjadi pasal karet. Hal ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah dan membatasi kebebasan sipil. Ya, itu bagus kritikan daripada massa itu supaya jangan sampai hukum itu dibawa menjadi kekuasaan. Jadi kalau orang mau demo itu kan menyuarakan hati nurani rakyat. Kenapa mesti dicegah? Kenapa mesti ditangkap? Kenapa mesti ditahan? Itu bagus sebetulnya kritikan dari mahasiswa itu. Saya setuju juga. Jadi hukum atau undang-undang itu bukan untuk membungkam massa, bukan untuk membungkam manusia atau public figure segala-galanya tuh. Nggak boleh hukum begitu kan. Sebetulnya KUHP dan KUHP kita yang baru sudah bertambah baik dibandingkan yang lama. Tambah bagus. Jadi Prof setuju dengan adanya undang-undang pasal KUHP yang baru ini? KUHP maupun KUHP yang baru itu semuanya saya pandang sudah ada kemajuan dibandingkan yang lama. Dan ini nampaknya produksi rakyat kita sendiri, bukan nyontek dari mana-mana, enggak. Hasil dari buah karya. Iya, buah karya bangsa. Oh, iya. Nih, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman mengklaim bahwa pembaruan hukum ini dilakukan di momentum yang tepat untuk kedaulatan hukum di Indonesia nih, Prof. Meski begitu, ia mengakui adanya risiko dalam implementasi lapangan. Supratman juga menepis kemungkinan ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum setelah aturan ini resmi berjalan. Pasti ada potensi itu mengarah pada kemungkinan penyalahgunaan KUHP. Menurut Prof sendiri dengan pandangan dari Menteri Hukum. Jadi penyalahgunaan KUHP atau penyalahgunaan KUHP itu kemungkinan itu pasti ada, Pak. Pasti ada, nggak bisa dia tutupin semua tuh. Tidak ada cacatnya satu undang-undang itu, nggak ada.
Jadi setiap undang-undang itu ada lag, ada lag itu ada cacatnya, ada kekurangannya, itu pasti ada. Apalagi kalau kita orang hukum kita cari kan, pasti tahu tuh di mana lag daripada kekurangan itu, daripada setiap pasal-pasal itu pasti ada. Jadi tergantung kita lah, tergantung penguasa lah, maunya dibawa kemana nanti. Kalau sekali penguasa sudah membawa hukum kepada jalan yang tidak betul, atau pasal yang tidak betul dijadikan satu alat, rusak hukum tuh kemudian untuk ke depannya. Nah, Pak Suratman juga menekankan bahwa pengawasan dari masyarakat menjadi kunci nih Prof, utama agar penerapan KUHP tetap berada di jalur yang benar. Menurut beliau, pengawasan publik diperlukan untuk memastikan penegakan hukum bertindak secara profesional dan tidak melampaui batas kewenangan yang ditentukan. Pengawasan publik dinilai dapat mencegah tindakan penegak hukum yang berlebihan atau tidak seimbang. Pandangan Prof? Sebetulnya kalau kita simplify, kita sederhanakan, pengawasan itu mesti ada komisioner, Pak. Jadi komisioner khusus yang ngawasin kerjanya. Ya, jadi dia nggak tunduk pada polisi, nggak tunduk pada jaksa, nggak tunduk pada hakim. Dia di atas segala-gala. Nah, dia ini yang ngawasin tuh. Kenapa dalam KUHP yang baru itu tidak ada juga komisioner? Kan dari dulu sudah mestinya sudah ada kan. Berarti ada penyimbang ya Prof ya? Ya, ada keseimbangan. Jadi setiap aparat penegak hukum tuh tidak bisa berbuat sewenang-wenang, seenak udelnya aja, nggak bisa. Tapi komisioner itu nggak ada sekarang nih kan, belum ada. Padahal sudah undang-undang baru dibuat, baru diundangkan, tapi tetap masih ada kehilapan namanya. Nah, beberapa pasal dianggap memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan pribadi warga negara dan kebebasan berpendapat. Beberapa ketentuan yang paling banyak disoroti masalah seks di luar nikah, di penjara 1 tahun, sebarkan komunisme atau ideologi yang bertentangan dengan hukum, diancam hukuman 4 tahun. Pandangan Prof sendiri berapa terakhir ini? Saya rasa kalau misalnya menyangkut seks di luar nikah ataupun nggak itu, saya rasa itu tidak begitu penting, Pak. Negara-negara maju tuh kumpul kebo tuh mengatasi segala-galanya. Kenapa? Dalam suatu perkawinan itu kalau sudah lama-lama itu ada sense of boring. Maka tuh saya selalu bilang sama Pak Lian di Jepang tuh laki-laki pada semua tidak mau kawin. Mengapa mereka tidak mau kawin? Dia bilang begini, seks saya bisa beli, anak saya bisa adopsi. Mengapa saya mesti piara bini lama-lama? Berpuluh-puluh tahun nanggung dia semua hidup, nanggung kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya. Untuk apa? Berarti punya prinsip seperti itu. Iya, orang Jepang itu sudah prinsip. Saya kerja kalau bisa 25 jam satu hari. Bukan 24 jam. Saya nggak perlu piara istri, saya mesti nanggung dia, neneknya, ibunya, apalagi dia sakit nanti dia menopause. Saya nggak usah kawin, saya bisa pilih wanita yang saya mau. Duit saya punya. Tapi kalau kita lihat kita nih orang Indonesia tuh nampaknya itu tidak ada agama, biadab itu. Tidak juga saya pikir, ada betulnya. Pendapat orang Jepang tuh laki-laki Jepang tidak mau kawin itu ada betulnya. Dan di Indonesia sekarang ini sudah banyak yang laki-laki tidak mau kawin juga. Mengapa? Itulah alasannya. Karena kawin itu membawa satu penderitaan. Apalagi yang namanya wanita. Wanita itu selalu menyusahkan laki-laki yang menempatkan dia sebagai istri. Itu pasti. Lebih baik tidak usah kawin. Itulah mau seks saya bisa beli, mau anak saya bisa adopsi, bebas betul. Mengapa kita mesti kawin? Itu tidak ada pelanggaran atau pelanggaran? Ya itu pelanggaran masalah moral, masalah agama. Kalau misalnya orang sudah modern tuh, agama tuh dianggap satu petunjuk, bimbingan. Nah, mereka yang tidak ikut itu, ya itu resiko dia terhadap Tuhannya. Nggak ada kepada publik, nggak ada kepada siapa-siapa. Tidak melupakan Tuhannya itu. Iya. Mengapa kita mesti menikah? Menikah tuh lebih banyak bawa penderitaan. You tahu, tahun 2024 perceraian di Indonesia itu mencapai 400.000 pasangan setahun. 400.000 pasangan berarti 800.000 yang bercerai. Apa tidak bencana? Bencana itu. Itu ustadz maupun pendeta-pendeta tuh
tidak becus semua menyelamatkan perkawinan itu. Mengapa tidak becus? Itu permintaan mereka sendiri, their wish. Mereka permintaan nggak cocok lagi, saya mau pisah, mau ngomong apa? Tidak ada larangan ya Prof. Nah, tidak ada larangan kalau bercerai itu mesti dihukum mati, nggak ada kan? Nah, apa di pandangan Prof? Sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan publik dari pemberlakuan KUHP dan KUHP yang baru Prof dari menurut Prof? Jadi yang dikhawatirkan oleh publik itu dengan adanya KUHP ataupun dengan adanya KUHP yang baru itu masih tingkah laku penegak hukum tuh semena-mena, sejadi-jadinya membuat semau-mau dia aja. Itu yang publik takutkan gitu. Kalau misalnya gaya publik, gaya penguasa itu sudah dibatasi oleh KUHP tuh. Kalau dia misalnya berbuat kesalahan, dia bisa kena kode etik, kena pidana. Itu ada tuh. Jadi penyidik itu bisa kena melanggar kode etik, melanggar hukum, dan kena pidana. Ada dalam KUHP yang baru. Nah, sebenarnya ada banyak pandangan Prof yang mengatakan bahwa KUHP baru tidak melindungi rakyat, melainkan menjaga kekuasaan elit, di mana tujuan hukum menjadi masyarakat dari kejahatan keserakahan, tetapi mencermati proses pembentukan KUHP baru tujuan hukum tersebut tidak akan terjadi. Iya, betul. Memang kalau kita lihat masalah KUHP ataupun KUHP itu, pasti ada kelemahannya masing-masing itu Pak ya. Apalagi kalau membuat itu tuh malah sumbernya tuh dari yang tidak kompeten. Misalnya dia cuma S1 atau dia cuma dari partai tertentu. Yang namanya partai tertentu, mereka kan bukan S3, bukan S4. Melainkan mungkin S1, mungkin di bawah S0 gitu. Tapi ikut bikin undang-undang, ikut menentukan. Apa enggak tambah kacau dunia hukum? Itu sudah saya bilang berkali-kali. Kalau bisa isi Komisi 3 tuh semuanya S3 kan sudah saya bilang. Nyatanya tidak, karena partai banyak mengirimkan anggota-anggota dia supaya ikut masuk ke sana. Padahal yang dikirim tuh semuanya bodoh-bodoh. Nggak setara tuh. Contohlah MK tuh. MK tuh kan semuanya S3 mesti. Nggak S3, out, nggak bisa masuk. Itu baru bagus. Jadi bermutu ya Prof. Memang ada mutunya MK. Dan dihargai ya Prof. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Prof sebagai advokat dan akademisi sendiri, bagaimana arah dan masa depan penegak hukum Indonesia menjelang diberlakukan kitab undang-undang? Setelah kembali mesti ke kampus Pak, kembali ke sekolah semua. Baik jaksa, polisi maupun hakim yang tidak S3 mesti mencapai S3. Kalau mau sempurna hukumnya. Kalau tidak itu jauh di bawah kesempurnaan Pak. Misalnya karena ada permintaan partai tertentu dan mereka tidak mengupgrade diri untuk sekolah sampai S3. Dianggap sudah yang penting saya bisa nyari duit, saya bisa banyak dapat duit dengan tipu sana tipu sini atau menggelapkan hukum atau macam-macam, itu nggak bagus Pak. Sedangkan setahu saya di Indonesia ini penguasanya rata-rata lebih banyak korupsi daripada benar Pak. Daripada jalan lurus lebih banyak yang korupsi daripada yang jalan lurus. Apa nggak sengsara untuk ke depannya? Sebenarnya kan disahkannya KUHP dan KUHP ini adanya potensi jual beli perkara dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pandangan Prof sendiri ini ada potensi jual beli perkara. Kalau soal jual beli perkara itu bukan cuma KUHP dan KUHP yang baru, dari dulu memang sudah ada tuh Pak. Sudah ada. Ada yang kita sebut namanya Markus makalah kasus itu berarti ada tuh. Sampai sekarang nggak bisa diberantas Pak. Nggak bisa diberantas. Dan tidak bisa dijalankan ya Prof. Iya. Jadi kalau saya sebagai akademisi, sebagai praktisi, saya setuju kalau misalnya ada satu tindak pidana korupsi yang dilakukan misalnya kayak Nadiem. Nadiem itu sampai 980 miliar. Kalau bisa dihukum mati aja tuh kan, terlalu banyak tuh. Karena udah melebihi itu ya Prof. Dihukum mati. Nah, pandangan Prof sendiri dan
ulasan Prof mengenai restoratif justice bagaimana, Prof? Iya, sebetulnya restoratif justice itu ada undang-undangnya, sudah ada pokoknya peraturan polisi. Itulah saya bilang restoratif justice ataupun misalnya denda-denda hukuman itu kan mengacu pada common law, Pak. Ya. Jadi kita pelan-pelan dari civil law mau dialihkan kepada common law. Jadi kalau dulu dianggap satu kesalahan itu mesti dihukum dengan satu penderitaan, sekarang dengan kita mengikuti common law, kesalahan itu mesti dibayar dengan denda, dengan uang, Pak. Kalau nggak bisa dengan uang, dia mesti masuk ke kurungan badan yang bisa setahun 4 bulan kan. Kalau dia bisa bayar duit, dia bayar duit. Dia akan menghasilkan duit. Suatu perbuatan pidana bisa menguntungkan kepada negara. Jadi sekarang konotasi negara tuh sudah komersil, Pak. Duit aja semuanya tuh. Kalau tidak ada ininya pemasukan dari situ. Iya. Duit aja, konotasinya cuma uang. Terakhir, Prof. Jadi apa harapan Prof sendiri sebagai akademisi dan ahli hukum dan ketegasan Prof sendiri yang dimana disahkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP baru yang mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Apa yang bisa Prof simpulkan dengan telah diberlakukan 2 KUHP ini, Prof? Sebetulnya kalau saya analisa dari pembuatan atau pembentukan undang-undang itu banyak peserta-peserta yang tidak kompeten, asal ngomong aja, Pak. Nah, hasilnya pasti tidak bagus, tidak perfect sekali. Mesti dibuatlah bukan dari partai, Pak, yang membuat undang-undang, bukan dari golongan tertentu, dari partai tertentu, tapi dari akademisi, Pak. Itu pasti bagus hasilnya, Pak. Akademisi yang betul-betul kritis dan tidak bisa disogok atau tidak bisa dititipin uang dengan berbagai macam alasan. Nah itu, bisa ketemu tidak manusia kayak itu? Masih bisa, Pak, masih ada. Kenapa nggak mau dicari orang kayak begitu? Kenapa dicari yang biasa makan sogok, mesti ikut tanda tangan aja karena dikasih uang, mesti ngikutin pasal ini, pasal itu. Mengapa itu? Rusak sudah bangsa nih, Pak, sudah bejat betul, Pak. Jadi, Prof, secara garis besarnya setuju dengan diberlakukannya KUHP baru kedua undang-undang ini, Prof? Bagaimana masukan? Iya, kalau dengan berlakunya undang-undang sejak 2 Januari, baik KUHP maupun KUHP yang baru, saya setuju, Pak. Itu mesti dijalankan. Dan merasa puas, Prof, dengan yang ada di dalam undang-undang itu sendiri? Belum, nanti sudah berjalan baru kita tahu. Yang tidak baik itulah diralat atau direvisi dengan MK punya putusan nanti. Diuji di putusan MK nanti. Ada kemungkinan ke situ, Prof, untuk iya, mungkin di sana revisinya dari sana, perbaikan dari MK nanti. Mengapa mesti ke MK? Kalau kita sendiri sudah S3. Berarti yang kamu bikin tuh kamu tuh anak bawang. Nah, ini yang jago aja MK. Kamu anak bawang bikin apa dia? Nanti ujung-ujungnya kan kembali ke MK semua nanti. Berarti terbukti lah, Prof. Iya, terbukti apa yang kamu bikin itu kualitasnya rendahan, comberan lah. Comberan kan. Nanti ujungnya balik ke MK lagi. Kenapa nggak dari awal dipakai orang S3 semua yang sangat kritis, yang ilmuwan, pustakawan misalkan, itu yang dipentingkan. Ini enggak, pokoknya partai aku sudah ngirim 5 atau 10, partai B ngirim lagi 10 yang jago-jago. Padahal yang dikirim itu asal bunyi aja. Mesti waktu dikirim itu ada kualifikasinya, minimum standarnya mesti begini. Partai itu pasti protes kan. Kenapa mau dibatasi begitu? Hasilnya kan bodong semua itu. Jadi Pak Lian mau membagian hukum di Indonesia nih, sampai kita bongkok pun nggak bisa betul, Pak. Hukum. Kenapa? Karena oknumnya, pejabatnya, manusianya memang sudah bejat makanya, sudah apapun undang-undang baru. Maka tuh Tuhan tuh adil. Setiap pengadilan, satu pengadilan itu biasanya ada satu hakim yang memang betul-betul idealis. Ada tuh. Kayak yang dari Mahkamah Agung itu siapa? Yang vokal.
apa yang namanya lupa aku, Prof. Yang baru kasus yang kemarin itu ya, Prof. Iya, pasti ada yang begitu, yang idealisnya. Masukan Prof sendiri dengan dilakukannya KUHP yang kedua ini bagi para penegak hukum dan kepemimpinan. Bagus itu, mereka punya sanksi. Melanggar kode etik, melanggar pidana, melanggar hukum, melawan hukum. Jadi maksudnya itu kalau memang oknum atau pejabat yang melanggar hukum, hukumlah seberat-beratnya. Sesuai dengan pasal itu. Iya, sesuai dengan pasalnya. Jangan nanti ada toleransi, dia hakim teman saya. Nggak boleh begitu. Netral ya, Prof. Objektif aja, objektif. Nggak boleh karena ada ajas pertemanan, ajas famili segalanya. Rusak Indonesia nih Pak sudah. Ada lagi tuh? Nggak ada cukup. Oke.